Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila arwah a'immatil Islam wal muslimin wa ila arwah dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, khususan ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, thumma ila ruhi al-muqaddam tsani al-habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf, ثم إلى روح شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل، ثم إلى روح شيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح الحبيب يوسف بن عابد الحسني، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى عرشه، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب كتاب النصائح الدينية، وإلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي، ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين بن طاهر، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب عطاس، وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن عطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى روح أولاد الحبيب علي الحبشي، خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب سالم، وإلى روح الحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدروس، وإلى روح سيدي الوالد محمد نجيب طه بن عبد الله السقاف، وإلى روح العم جعفر بن عبد الله بن حسين السقاف، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا أخوالنا وخالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، يكثر مثوبتهم، ضائف حسناتهم، يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن الله يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة، ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، على هذه النية وكل نية صالحة، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terakhir pembahasan kita sampai di bab sedekah sunnah, sadaqatut tatawwu', yaitu sedekah sunnah, yang sedekah sunnah ini pahalanya atau manfaatnya sangat besar sekali bagi para pelakunya. Di antaranya dijelaskan di dalam beberapa ayat suci Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah manfaat dari sedekah sunnah ini yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan apa-apa yang kalian sedekahkan dari sesuatu kebaikan, fali anfusikum, maka apa yang kalian sedekahkan itu manfaatnya akan kembali kepada diri kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kalian itu
menyedekahkan harta kalian, jangan kalian sedekahkan harta kalian kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apa yang kalian sedekahkan dari kebaikan itu, dari harta kalian, yuwaffa ilaikum, maka akan dibalas kalian sesuai dengan apa yang kalian sedekahkan. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak mungkin dizalimi, artinya apa yang sudah kalian keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan merekamnya, mencatatnya, dan nanti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan mereka orang-orang yang menyedekahkan harta mereka di malam atau di siang hari secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum falahum ajruhum, bagi mereka pahalanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi mereka inda rabbihim, pahalanya sudah disediakan di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan mengalami ketakutan, juga tidak akan mengalami kesedihan. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bagaimana pembahasan kita di pertemuan yang lalu, mereka yang tidak ingin merasakan kegundahan di dunia dan di akhirat, tidak ingin merasakan ketakutan di dunia ini dan di akhirat, maka salah satu caranya dengan banyak-banyak bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian di dalam ayat yang lain, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik, maksudnya meminjamkan kepada Allah yaitu bersedekah atas nama Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan pinjamannya tadi berlipat-lipat, walahu ajrun karim, dan bagi mereka nanti akan mendapatkan pahala yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu lahu. Dalam ayat yang lain, ad'afan katsirah, lipat-lipat yang banyak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyebut lipatan banyak itu adalah zat yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit dari ayat-ayat yang kita bahas di pertemuan yang lalu tentang manfaat yang akan diterima bagi mereka yang membiasakan diri untuk bersedekah, sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Kalau sedekah wajib itu berarti wajib dijalankan. Kalau sedekah sunnah pahalanya seperti ini yang dijelaskan di dalam ayat. Di samping dijelaskan di dalam ayat, juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang manfaat sedekah sunnah ini. Disebutkan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini, halaman 122, paragraf yang kedua. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, fi fadlit tasadduq wal infaq anillah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaannya orang yang menyisihkan uangnya, bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW menjelaskan di dalam anillahi ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam anillah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sabda Nabi ini diambil oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, kalau ada sabda Rasulullah SAW anillah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dinamakan dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak termasuk
dalam ayat suci Al-Quran. Ada yang mengatakan hadis qudsi itu ada bedanya dengan Al-Quran. Dua-duanya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma ada perbedaan. Di antara perbedaannya, Al-Quran itu makna dan lafadznya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian bedanya lagi antara Al-Quran dengan hadis qudsi, Al-Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sunnah dibaca di dalam sholat. Disunahkan dibaca di dalam sholat selain Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu termasuk rukun di dalam sholat. Tapi setelah Fatihah kita membaca surat di Al-Quran, hukumnya sunnah. Sedangkan hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam Al-Quran. Walaupun itu sama-sama firman Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalau kita membaca hadis qudsi di dalam sholat, maka batal sholat kita. Sholat kita bisa batal. Dan ada beberapa perbedaan lagi. Di antaranya lagi, kita menurut mazhab Syafi'i tidak boleh kita menyentuh Al-Quran yang di dalamnya ada firman Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak suci dari hadas kecil, apalagi membawa Al-Quran. Menyentuhnya saja tidak diperbolehkan, apalagi mengangkat Al-Quran tadi atau membawa Al-Quran tadi. Menurut mazhab Syafi'i, kalau kita tidak suci dari hadis kecil, begitu juga tidak suci, lebih-lebih lagi tidak suci dari hadis besar, maka hukumnya haram menyentuh dan membawa Al-Quran. Tapi tidak begitu dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi, kita menyentuhnya atau membawa kitab yang tercantum di dalamnya hadis qudsi, walaupun kita tidak suci dari hadas kecil atau tidak suci dari hadas besar, atau umpamanya wanita yang sedang dalam keadaan menstruasi memegang kitab atau mengangkat kitab atau membawa kitab yang di dalamnya tertulis firman Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dari hadits qudsi bukan dari Al-Quran, maka tidak diharamkan, tidak berdosa. Begitu juga membacanya. Bagi orang yang dalam keadaan hadas besar, membaca Al-Quran diharamkan, tetapi orang yang dalam keadaan hadas besar membaca firman Allah dari hadits qudsi tidak diharamkan. Plus Al-Quran itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin ada kesalahan di dalam Al-Quran. Tapi kalau hadits qudsi, kita juga harus menimbangnya seperti hadis yang lain. Perawinya harus kita, perawi hadis tadi juga harus kita teliti terlebih dahulu, karena kualitas hadits qudsi itu sama dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada juga yang maudhu. Nah, kembali kepada pembahasan kita, Rasulullah SAW bersabda, Anillah Ta'ala. Rasul bersabda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaitu Allah berfirman di dalam hadits qudsi, Ibna Adam anfik unfik alaik. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ibna Adam, hai anak Adam, yaitu manusia semuanya anak dari Nabi Adam alaihissalam. Anfik, kata Allah. Anfik, yaitu berinfaklah kamu. Keluarkan hartamu, sedekahkan hartamu, unfik alaik. Anfik, unfik alaik. Berinfakkan hartamu, maka aku akan menginfakkan pemberianku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian infakkan harta kalian, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan menginfakkan hartaku, kata Allah, kepadamu. Kalau kita menginfakkan harta kita, sebesar-besarnya infak kita ini terbatas sekali. Tapi bagaimana jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginfakkan kekayaannya yang tak terbatas itu kepada kita? Berarti infaknya pasti dalam jumlah yang besar, dan infak dari Allah ini pasti di dalamnya ada keberkahan yang sangat luas. Infak dari Allah Subhanahu wa ta'ala
Itu salah satu bukti perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang menundukkan sifat kikir di dalam dirinya, menundukkan sifat kikir di dalam hatinya dan terus berusaha menyedekahkan atau menginfakkan kelebihan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mengikis sifat kikirnya, berarti mengikis sifat cinta di dalam hatinya kepada dunia, harta duniawi, plus mempertebal keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan bersandar kepada pemberi kenikmatan, tidak bersandar kepada kenikmatan. Kalau orang bersandar kepada jumlah harta yang dia miliki, maka dia tidak mungkin akan memberikan hartanya kepada yang lain, walaupun harta itu sudah lebih-lebih. Tapi kalau dia bersandar kepada pemberi harta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu persis, yakin, percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan harta kepadanya yang dia miliki ini, nanti kalau dia keluarkan hartanya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan tetap memberikan harta kepadanya. Dan di dalam hadits qudsi ini jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anfik unfik alaik, sedekahkan hartamu, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan atau menginfakkan kekayaanku kepadamu. Ini berarti siapa yang ingin hartanya terjaga, maka dia juga harus rajin-rajin bersedekah, khususnya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Jangan kita malah justru menggenggam harta kita, sisihkan semampu kita. Kalaupun itu jumlahnya sedikit, tapi untuk kita itu besar. Kadang-kadang yang sedikit untuk seseorang itu, yang sedikit dipandang orang yang lapang, itu yang memandang sedikit, itu orang yang lapang. Tapi yang mengeluarkan itu, orang yang sempit, kalau mengeluarkan sesuatu yang dia keluarkan itu, walaupun sedikit dipandang orang yang lapang, buat dia itu adalah sesuatu yang besar. Dan sesuatu yang dipandang sedikit, tapi buat yang mengeluarkan itu besar, nilainya pasti besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting bukan jumlah harta yang kita keluarkan, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kualitas sedekah kita adalah pengorbanan kita. Andai kata ada orang yang punya harta umpamanya 1 miliar, dia bersedekah 1 juta. Dengan orang yang punya harta 2 juta, dia bersedekah 1 juta. Sedekahnya sama-sama 1 juta, tapi nilainya lebih besar. Yang miskin tadi, yang punya harta 2 juta, sedekahnya 1 juta, daripada yang punya harta 1 miliar, sedekahnya 1 juta. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kualitasnya, walaupun hartanya jumlahnya sama yang disedekahkan, tapi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda sesuai dengan pengorbanan dan keikhlasan yang ada pada pengeluar sedekah tersebut. Ibn Adam anfik unfik alaik. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma tala'atis syamsu illa wa ala jambaiha malakani yaqulu ahaduhuma. Tidaklah, kata Rasulullah SAW, tidaklah matahari itu terbit illa kecuali wa ala jambaiha, di samping matahari itu, setiap matahari terbit di pagi hari, di samping matahari itu, kata Rasulullah SAW, ada 2 malaikat. Di kanan kirinya matahari, setiap matahari terbit itu ada 2 malaikat. Yaqulu ahaduhuma. Setiap matahari terbit itu, satu di antara 2 malaikat itu berucap, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu berucap, ya Allah, berikanlah ganti
bagi orang-orang yang menyedekahkan hartanya. Bagi orang-orang yang menyedekahkan hartanya, ya Allah, harta yang sudah dia keluarkan itu berilah gantinya. Gantinya pasti berlipat-lipat dan jumlahnya lebih banyak, plus gantinya pasti lebih baik daripada yang dia keluarkan. Kemudian wa yaqulul akhar, malaikat yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang satu lagi malaikat itu berkata, wahai Allah, berikanlah kepada mereka yang menahan hartanya, jadikan mereka yang menahan hartanya kikir, pelit, bakhil, menahan hartanya, jadikan talafa, hartanya itu lenyap, hilang. Ini doa dari malaikat yang kedua. Malaikat yang pertama, doa untuk orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT, beri dia ganti. Malaikat yang kedua berdoa untuk mereka yang kikir, yang pelit, ya Allah, jadikan harta mereka itu lenyap, hilang. Qultu itu berarti aku berkata, yang dimaksud aku berkata, penulis ini yang berkata, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Aku berkata, menurutku, kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa du'aul malaikati mustajabun. Doanya malaikat itu mustajab, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena malaikat itu tidak punya kepentingan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat itu lisannya tidak pernah berdusta. Malaikat itu lisannya tidak pernah menggunjing orang. Malaikat lisannya tidak pernah bersumpah palsu. Lisan malaikat itu suci, makanya doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, doaul malaikati mustajabun. Doanya malaikat itu mustajab. Kalau malaikat berdoa untuk orang yang berinfak agar diganti hartanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa malaikat tadi. Setiap orang yang di hari itu setelah matahari terbit segera menginfakkan hartanya, pasti hartanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika menginfakannya dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap mereka yang kikir di pagi hari itu menahan hartanya, egonya sangat besar, tutup mata dari orang di kanan kirinya, menahan hartanya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hartanya lenyap. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ini doanya doa malaikat. Doa malaikat pasti mustajab. Waman amsak falam yatlaf maluhu. Sedangkan orang, kata Habib Abdullah Al-Haddad, siapa yang menahan hartanya, tapi ternyata hartanya tidak lenyap. Tidak lenyap hartanya. Lam yatlaf maluhu at-talaf al-zahir, kata Habib Al-Haddad. Barang siapa yang kikir di hari itu, tapi hartanya tetap ada, tidak lenyap secara lahiriah. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini mau menjelaskan, mungkin di antara kita ada yang merasa saya umpamanya, saya ini termasuk orang yang cinta terhadap harta, tapi harta saya tidak pernah lenyap. Katanya doanya malaikat itu mustajab. Saya hari ini tidak bersedekah, kemarin tidak bersedekah, minggu lalu tidak bersedekah, saya tidak pernah bersedekah. Kenapa? Karena saya kikir. Saya masih punya sifat kikir, saya masih punya sifat pelit. Nah, katanya doa malaikat itu mustajab. Harta saya tidak lenyap, harta saya mungkin malah justru bertambah nominalnya. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, kadang-kadang doanya malaikat itu tampak pada diri seseorang, lenyap betul hartanya. Secara lahiriah, hartanya lenyap. Tapi, kalaupun harta orang yang kikir itu tidak lenyap secara zahir, secara lahiriah tidak lenyap, fahuwa talifun bil haqiqah. Andai kata secara lahiriah, doanya sang kikir, sang pelit, sang bakhil itu tidak, si bakhil itu tidak lenyap, maka harta
si bakhil, si pelit, si kikir itu lenyap secara hakikat. Secara lahir hartanya tidak lenyap, tapi secara hakikat hartanya tetap lenyap. Bagaimana lenyapnya? Ligillati intifa'ihi bihi fi akhiratihi wa dunya. Harta yang secara lahiriah itu tetap ada di sekitarnya, tapi harta itu sedikit manfaatnya bagi dirinya di akhirat dan di dunia. Harta yang ada di sekitarnya itu tidak ada manfaatnya bagi dirinya di dunia ini dan di akhirat nanti. Yang paling parah, kalau kita punya harta itu seharusnya kita punya kesempatan untuk meraih kedudukan di akhirat. Tapi harta yang kalau kita pelit, maka harta kita ini tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Lebih parah lagi jika harta itu menjadi saksi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ligillati intifaihi, di dunia ini hartanya tidak bermanfaat. Bagaimana di dunia hartanya tidak bermanfaat? Ya, hartanya dibuat sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dibuang-buang hartanya ini untuk membeli sesuatu, untuk mencicipi sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Untuk kebaikan duniawi tidak ada manfaatnya sama sekali, apalagi nanti untuk kebaikan akhirat. Tidak ada manfaatnya untuk kebaikan akhirat. Jadi dia punya dunia, tapi dunia sayyi'ah, bukan dunia yang hasanah. Kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ada di antara kita kalau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami dunia yang baik. Di otaknya ini dunia yang baik itu adalah harta, titik. Harta itu belum tentu dunia yang baik kalau harta tadi tidak bermanfaat bagi kita untuk perbaikan dunia dan akhirat, maka itu bukan dunia hasanah, walaupun kita punya harta yang melimpah. Jadi dunia hasanah itu kenikmatan yang kita miliki dan bermanfaat untuk perbaikan diri kita di dunia ini dan bermanfaat untuk kita nanti di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dunia hasanah dan akhirat hasanah. Tapi kalau harta kenikmatan yang kita miliki ini melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun melimpah, kita jadi kikir, jadi pelit, maka itu dunia sayyi'ah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di dalam kitab ini beliau menjelaskan ada orang yang punya harta di dunia ini, hartanya tidak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencicipi makanan, minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hartanya untuk mendatangi tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mendatangi tempat-tempat yang sia-sia, tidak ada manfaatnya untuk kemanusiaan, tidak ada manfaatnya untuk ibadah. Nah, ini berarti hartanya tadi karena dia kikir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lenyap secara hakikat, walaupun secara lahiriah tidak lenyap. Begitu juga nanti lenyap, tidak ada manfaatnya di akhirat, yaitu dia ketika di dunia punya harta yang melimpah, tapi harta itu nanti di akhirat menjadi saksi buruk bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika a'zamu minat talifil ladzi huwa dhihabil mal. Huwa dhihabul mal. Kehilangan secara hakikat ini, yaitu kehilangan manfaat dari harta, itu lebih parah, lebih berbahaya daripada kehilangan harta secara lahiriah. Kalau kehilangan harta secara lahiriah, sudah hilang hartanya, setelah itu dia tidak punya apa-apa lagi. Minimal kalau dia tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, memang sudah wajar dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan nanti di akhirat sudah dibalas, dihilangkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia.
Tapi kalau orang yang hartanya masih tetap ada di tangannya dan itu tidak bermanfaat baginya, nanti pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih berat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah batiniyah itu pasti jauh lebih besar daripada musibah lahiriah. Karena batiniyah kita ini nanti yang akan menghadap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jasad itu menjadi tanah ketika dikubur. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaq bi'adili tamrin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiban fa innallaha ya'khudhuha biyaminihi fayurabbiha lahu kama yurabbi ahadukum falwahu hatta takuna mithlal jabali." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersedekah senilai dengan 1 butir kurma, berarti sedikit sekali ini ya. Siapa yang sedekah senilai dengan 1 butir kurma, min kasbin tayyibin, tapi sedekahnya itu dari penghasilan yang baik, bukan dari penghasilan yang buruk. Nah ini lihat, ini ditekankan oleh Rasulullah SAW, min kasbin tayyibin, dari penghasilan yang baik. Orang kalau mau sedekah dan zakat itu hartanya harus dari penghasilan yang baik, bukan dari hasil riba, bukan dari hasil mencuri, bukan dari hasil korupsi, bukan hasil dari jual beli yang batil. Kalau dari hasil jual beli yang batil syubhat, kalau dari riba, dari harta curian, dari harta korupsi, itu hasil yang tidak baik, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau saya bersedekah dengan harta riba, dengan harta yang haram, harta hasil curian, dari harta korupsi? Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, wala yaqbalullahu illa tayyiban. Allah tidak akan mengabulkan dari sedekah itu kecuali illa tayyiban, kecuali dari harta yang baik, yaitu dari penghasilan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersedekah dari penghasilan yang baik, walaupun sedekahnya itu hanya senilai dengan 1 butir kurma, apa yang terjadi? Fa innallaha ya'khudhuha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil sedekahnya tadi, maksudnya menerimanya, diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'khudhuha biyaminihi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambilnya dalam tanda kutip dengan tangan kanan Allah, yaitu dengan keberkahannya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayurabbiha, lalu harta yang sedikit tadi yang dia sedekahkan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dari penghasilan yang halal, fayurabbiha lahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan merawat hartanya tadi, dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang meletakkan harta meletakkan saham di satu perusahaan dengan jumlah yang kecil, karena orang yang pemilik perusahaan itu jujur, dia memutarkan saham itu yang kecil tadi, tambah lama mendapat penghasilan, disimpankan penghasilannya ini, tidak diberikan dulu, disimpan dalam jumlah yang besar. Setelah besar penghasilannya diberikan kepada peletak saham yang sedikit tadi dalam jumlah yang besar, karena orang tadi yang memiliki perusahaan itu perusahaannya berkah, orangnya jujur, amanat. Nah, bagaimana kalau kita menyedekahkan itu, meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita taruh saham di kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, siapa yang meletakkan saham melalui sedekah ini, walaupun nilainya di sisiku
nilainya ini cuma senilai sebanding dengan 1 butir korma, maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW, yurabbiha lahu, akan dirawat sedekahnya tadi, walaupun sedikit, dirawat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kama yurabbi ahadukum falwahu, seperti kalian, seorang di antara kalian ketika merawat kuda yang masih kecil, kata Rasulullah SAW. Perumpamaan ini ya, seperti merawat kuda yang masih kecil, hatta takuna mithlal jabal, dirawat oleh Allah, yang tadinya kecil nanti akan dikembalikan kepada orang yang bersedekah korma tadi, bersedekah senilai korma tadi, dikembalikannya oleh Allah seperti sebanding dengan gunung pahalanya, kata Rasulullah SAW. Itu senilai dengan sebutir kurma. Makanya jangan remehkan sedekah sekecil apapun. Sekecil apapun. Nanti dikembalikannya oleh Allah, kata Rasulullah SAW, sebesar gunung. Sebesar gunung dikembalikan kepada orang yang bersedekah tadi. Wa kadzalika warada fil kasrah wal luqmah minal khubus. Dalam riwayat yang lain, bersedekah senilai dengan serpihan atau sesuap roti. Min khubzit tayyib, roti yang baik, yaitu roti yang halal, dari jalan yang halal. Wala yakbalullah ghairahu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan kecuali selain yang halal. Nah, makanya kalau kita mau bersedekah, kita juga harus membersihkan harta kita supaya sedekah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan harta kita dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekuat tenaga kita, semampu kita, berusaha dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, yabna Adam, hai anak Adam, innaka in tabdzulal fadla khairun laka. Hai anak Adam, sesungguhnya jika kamu mengorbankan kelebihan hartamu, maksudnya menyedekahkan kelebihan hartamu, kamu punya harta, ada kelebihan harta yang kamu tidak menggunakannya. Kamu sudah lebih-lebih harta kamu ini tidak kamu gunakan. Kata Rasulullah SAW, jika hartamu yang lebih itu kau kurbankan di jalan Allah, kau sedekahkan di jalan Allah, khairun laka, maka perbuatanmu itu akan baik untuk dirimu. Kamu akan mendapatkan kebaikan atas perbuatanmu itu. Wa in tamsakhu syarrun laka, dan jika kamu menahan kelebihan hartamu tadi, baik untuk dirimu, baik untuk lahiriahmu, baik untuk batiniahmu, baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu, bahkan bisa jadi baik untuk keluargamu. Harta yang kau sedekahkan ini, baik untuk diri saya, itu keluarga saya juga terkena kebaikan tadi. Terkena kebaikan tadi. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau pelit, engkau tahan kelebihan hartamu, padahal kamu tidak membutuhkannya. Ini sudah harta yang lebih-lebih. Kau tahan, padahal ada yang memerlukan dan kau tahu, syarrun laka. Maka perbuatanmu itu akan mendatangkan keburukan bagi dirimu. Buruk untuk lahiriahmu, buruk untuk batiniahmu, buruk untuk duniamu, buruk untuk akhiratmu. Dan bisa jadi keburukan itu menimpa orang-orang yang ada di sekitarmu. Na'udzubillah min dzalik. Syarrun laka wala tulamu alal kafaf. Dan kau tidak akan menjadi hina jika kau hidup dengan harta yang cukup. Tidak usah yang lebih. Jadi hiduplah kamu dengan harta secukupnya, tidak usah lebih, kata Rasulullah SAW. Kalau engkau hidup dengan harta secukupnya, engkau tidak akan menjadi hina, kata Rasulullah SAW. Yang penting engkau tidak meminta-minta kepada orang. Hiduplah secukupnya. Kalau ada kelebihan dari hartamu, maka
bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau engkau hidup dengan harta yang cukup, engkau tidak akan menjadi hina, kata Rasulullah SAW. Justru akan menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabda biman ta'ul, kata Rasulullah. Mulailah menyedekahkan hartamu itu dari orang-orang kerabat yang ada di sekitarmu. Mulai dari kerabat terdekat, kata Rasulullah SAW. Dari keluarga terdekat. Jangan sampai keluarga kita terdekat itu dalam kondisi susah, kita abaikan begitu saja, tapi ada orang-orang yang jauh kita perhatikan, ini tidak terpuji. Kalau kita punya kelebihan harta, nomor satu yang harus kita dahulukan adalah keluarga terdekat kita terlebih dahulu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ini sering kita dengar ini ya. Ini gabungan di dalam hadis ini. Wal yadul ulya khairun minal yad as-sufla. Dan tangan yang di atas, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini simbol ya. Tangan yang di atas itu yang memberi. Tangan yang di bawah itu yang menerima. Tangan yang di atas, kata Nabi, lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Tangan yang menerima. Qultu, sekali lagi ini ya, qultu, kalau ada kata qultu, berarti itu ucapan penulis Habibullah Al-Haddad. Arada alaihi salatu wassalam bibadlil fadl, al-fadl minal mal. Maksud Rasulullah SAW dengan sabdanya mengorbankan al-fadl, kelebihan, maksud dari hadis itu adalah al-fadl minal mal, kelebihan dari harta. Kalau kita punya kelebihan harta, sisakan kelebihan harta tadi, berikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini menyebut juga kafaf, wala tulamu ala kafafin. Wabil kafaf, yang dimaksud kafaf di situ adalah gadrul hajah minal mal. Hiduplah kamu dengan harta secukupnya untuk menyambung hidup. Tidak usah lebih-lebih, kata Rasulullah SAW. Kamu selama 1 hari itu perlu harta berapa? Umpamanya makan pagi, makan siang, makan malam. Yang keluar dengan mobil berarti perlu bensinnya. Atau nanti di sini ada tempat parkirnya. Dan semua sudah dihitung umpama ini ya. 1 hari itu saya memerlukan harta umpamanya 300.000 atau sama bensin jadi 500.000 umpamanya. Kalau 1 hari engkau memerlukan uang 500.000, di sakumu ada uang 1 juta. Ini perumpamaan yang sangat sederhana saja saya buat. 1 hari memerlukan uang 500.000, di sakumu setiap harinya ada uang 1 juta. Berarti setiap harinya kamu memiliki uang lebih 500.000. Kata Nabi Muhammad SAW, yang 500.000 itu sedekahkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Karena kamu hidup dengan 500.000 yang kamu cukup dengannya, itu kamu tidak hina. Itu kamu hidup dalam keadaan terpuji. Dan 500.000 yang kamu keluarkan itu tidak hilang. Ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti Allah akan mendatangkan gantinya. Orang yang hidup manfaat untuk orang lain, pasti orang itu akan dijadikan manfaat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau hidup bermanfaat untuk orang lain, hidup manfaatnya itu mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, plus dia mendapat doa dari malaikat, plus dia pasti akan didoakan oleh orang-orang yang dia beri manfaat. Kalau dia mendapat doa dari orang-orang yang dia beri manfaat, doa dari malaikat, plus niatnya ini baik, kira-kira hidup orang itu mungkin susah atau tidak? Tidak mungkin susah orang itu. Orang yang memiliki sifat bajik, memiliki sifat dermawan, hidupnya tidak mungkin susah. Tapi sebaliknya, orang yang pelit, menggenggam hartanya, egonya sangat
tinggi sekali, maka dia akan hidup penuh dengan kesulitan dan hidup penuh dengan kesusahan, kesedihan. Bisa jadi secara lahiriah dan batiniah, bisa jadi secara batiniah seperti yang dijelaskan tadi. Nah, wal kafaf qadral hajah minal mal, cukup dengan harta, dia cukup dengan harta untuk menyambung hidupnya. Itu untuk dirinya. Kalau dia punya istri, punya anak, ya berarti untuk dirinya, istrinya, anaknya, yaitu untuk dirinya dan orang-orang yang nafkahnya ditanggung. Selama 1 hari atau selama seminggu atau selama sebulan, keperluannya berapa? Umpamanya kalau dihitung sebulan, keperluan saya, istri, anak-anak saya, rumah tangga, semuanya umpama ini 8 juta. Penghasilannya berapa setiap bulan? Penghasilan saya 10 juta atau 11 juta. Berarti yang 8 juta ini, itu kehidupan saya. Yang sisanya tadi, itu tidak saya perlukan. Oh, saya perlukan untuk jalan-jalan. Sisakan untuk jalan-jalan. Hitung untuk biaya untuk jalan-jalan. Untuk obat umpamanya, untuk vitamin. Kalau ada, sudah dijumlah semuanya, ada sisanya. Nah, sisanya itu letakkan di tabungan khusus untuk sedekah. Kalau bisa kita bersedekah setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, 2 hari sekali. Kalau tidak bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau tidak bisa 3 hari sekali, minimal seminggu sekali kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu harus dilatih. Wa biman ta'ul, dan yang dimaksud di dalam hadis ini biman ta'ul, yaitu alladzina tajibu alaika nafaqatuhum, orang-orang yang nafkahnya kamu wajib, kamu menanggung nafkahnya, itu harus kamu dahulukan. Jangan sampai kamu bersedekah untuk orang lain tapi keluargamu sendiri minta-minta di jalan. Kamu sedekahkan umpamanya hartamu seluruhnya untuk orang lain, besok anakmu dan istrimu keluar di jalan minta-minta. Ini tidak terpuji. Untuk anak istri kamu dicukupi, baru kemudian untuk orang lain. Orang yang nafkahnya kamu tanggung, itu terlebih dahulu harta itu untuk mereka. La yajuzu laka an tudayyi'a lahum an tudayyi' wa la tunfiq 'alaihim wa tatasaddaq 'alal ghair wa hum muhtajun. Tidak dibolehkan kamu melalaikan mereka, tidak menafkahi mereka, dan kemudian kamu bersedekah untuk orang lain, padahal mereka itu perlu dengan hartamu. Mereka sangat membutuhkan hartamu. Bagaimana mungkin orang bersedekah memberi makan kepada orang lain, sedangkan keluarganya sendiri, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya sendiri di rumah susah mau makan. Dia bersedekah untuk orang lain, memberikan makan untuk orang lain. Padahal di rumahnya ini ada orang yang perlu. Kecuali kalau satu rumah sama-sama sepakat tahan untuk tidak makan. Nah, itu lain lagi. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq umpamanya. Satu keluarganya sepakat menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu keluarga termasuk orang-orang yang tahan banting, yang kuat untuk menjaga kehormatan mereka, tidak meminta-minta. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra dengan anaknya Hasan dan Husain. Disebutkan di dalam riwayat, puasa 3 hari, bukanya cuma air putih, sahurnya cuma air putih. Karena setiap mau berbuka, ada orang yang mustad'afin, orang yang lemah, datang meminta-minta, padahal harta atau makanan yang mereka miliki ini cukup untuk buka itu saja di hari itu. Akhirnya mereka sepakat semuanya, sepakat suami, istri, anak-anak sepakat untuk memberikan bagian mereka kepada orang miskin tadi sampai 3 hari berturut-turut. Sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan mereka itu di dalam surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Nanti silakan dibaca. Kemudian wabil yad al-ulya. Maksud di dalam hadis tadi, maksud Rasulullah SAW yad al-ulya, tangan yang di atas, yaitu yadul mu'ti, tangannya orang yang memberi. Wa dzikru khairiyatiha ala yadil akhir.
Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebaikan tangan yang memberi itu daripada tangannya yang akhir, yang menerima. Kenapa disebut seperti itu oleh Rasulullah SAW? Bukannya Nabi mengecilkan orang yang menerima harta. Nabi tidak mengecilkan orang. Kita tidak boleh menganggap remeh orang yang menerima harta. Kalau kita diperintahkan tidak boleh meremehkan orang yang meminta-minta, bagaimana mungkin Nabi meremehkan orang yang meminta-minta? Jadi apa maksud yadul ulya khairun minal yadis sufla? Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Nabi tidak sedang meremehkan orang yang menerima sedekah. Tidak mungkin itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi menyebut hal itu karena targhiban. Nabi itu memotivasi orang yang punya uang. Orang yang punya uang dimotivasi oleh Rasulullah SAW supaya memperhatikan orang-orang yang miskin. Makanya Nabi menyebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bukan maksudnya merendahkan tangan yang di bawah, tapi maksudnya memotivasi orang yang punya uang untuk meletakkan tangannya di atas, yaitu menjadi pemberi, penginfak atau orang yang mengeluarkan sedekah. Targhiban minhu alaihi salatu wassalam fil istighna anin nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi orang yang kaya itu untuk memberi. Kemudian Nabi Muhammad SAW memotivasi setiap orang, walaupun dia miskin, memotivasi setiap orang fil istighna anin nas, agar dia itu merasa cukup dari manusia. Maksudnya agar orang itu tidak perlu, tidak bersandar kepada orang. Makanya Nabi mengatakan, sebisa mungkin jangan sampai tanganmu itu ada di bawah. Kalau kamu masih mampu, jangan minta-minta, hargai dirimu. Sebagian orang, apalagi di zaman sekarang ini, dia bisa berusaha, tapi dia mudah menyerah. Dia bisa, atau dia punya uang di rumahnya, tapi karena jiwanya kerdil, dia punya uang, dia tetap minta-minta dengan orang. Nabi SAW tidak suka orang yang meminta-minta, padahal dia itu bisa hidup tanpa meminta-minta. Tidak suka. Makanya Nabi Muhammad SAW, pertama tadi saya katakan, memotivasi orang yang punya uang agar menyedekahkan kelebihan hartanya. Kemudian kata Habib Abdul Haddad, Nabi ini juga memotivasi agar orang tidak butuh dengan orang. Jangan sampai tangan kita itu ada di bawah. Jangan sampai. Selagi kita bisa hidup di atas kaki kita sendiri, walaupun apa pekerjaan yang harus kita lakukan, yang penting halal, apapun pekerjaan yang kita lakukan, berdiri di kaki kita sendiri, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berdiri di atas kakinya sendiri tidak meminta-minta, maka dia menyucikan hatinya dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil istighna anin nas wattasawwun an mas'alatihim, dan menjaga diri dari meminta-minta kepada orang. Nah, berapa banyak sekarang orang yang diberi akal oleh Allah, bukan orang bodoh, diberi tenaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya sudah berusaha tapi kok gagal terus. Berarti kamu belum sungguh-sungguh dalam berusaha. Banyak orang sekarang yang memiliki waktu-waktu. Jadi dia miskin bukan karena darurat, miskin karena sifat malasnya. Miskin karena sifat malasnya, ya sudah, dia sudah merasa dia ini miskin, sudah tidak mau berusaha, tidak mau memperbaiki kualitas hidupnya.
dosanya besar dia. Padahal dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, tanggung jawab terhadap anak-anaknya, tanggung jawab terhadap istrinya. Tapi dia bermalas-malas di rumahnya, kemudian dengan dalih bahwa dia sudah berusaha, tapi belum hasil. Berusahanya mungkin selama 10 tahun, 3 kali, 4 kali. Tapi habis itu, setelah itu dia duduk di rumah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya besar sekali. Kemudian nanti yang lebih parah, dengan kemalasannya itu dia menjadikan dalil bahwa dia ini pantas menerima sedekah dari orang-orang yang punya harta lebih, dan dia memiliki kebencian kepada orang yang punya harta lebih, tidak mau menginfakkan hartanya kepada dirinya, bahwa dia itu tidak diperhatikan, orang yang kaya itu pelit, orang yang kaya itu bakhil, padahal dia sendiri sebetulnya tidak pantas menerima harta tadi. Terlalu mudah menyerah, terlalu mudah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menterlantarkan dirinya, menterlantarkan pasangan hidupnya, menterlantarkan anak-anaknya, menterlantarkan keluarganya, mempermalukan mereka semua, harus meminta-minta, tergantung dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Na'udzubillah min dzalik. Semua rezeki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita bermujahadah, menginginkan kita ini bersungguh-sungguh, niat keluar dari rumah, cari rezeki, niatnya bukan rakus terhadap dunia, tapi niat melindungi hati kita, melindungi hati anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, dari meminta-minta kepada orang. Ini pahalanya sangat besar. Orang kerja dengan niat, saya tidak mau butuh terhadap manusia, saya hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau didik anak-anak saya, istri saya, supaya tidak bersandar kepada orang, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini setiap langkahnya nilainya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seharusnya setiap kepala rumah tangga harus punya tanggung jawab seperti ini. Nah, jangan mudah berputus asa, karena di masa ini ada 2 kerusakan. Kerusakan pertama, orang kayanya pelit, orang kayanya bakhil. Kerusakan yang kedua, banyak orang yang mudah putus asa, belum berusaha dengan sungguh-sungguh, dia sudah merasa dirinya itu miskin dan berhak menerima sedekah, sehingga dia keluar ke sana kemari, meminta dari kanan, meminta dari kiri, bahkan sudah nunggu jatah setiap bulan A dia dapat dari ini, jatah setiap bulan B dapat dari ini, kemudian jatah Ramadan, ada jatah, hidupnya sudah, padahal dia badannya masih kuat. Kalau dia mau berusaha, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan baginya rezeki yang lebih mulia untuk dirinya. Nah, jadi ada 2 pesan. Orang kaya jangan pelit, orang yang belum kaya terus berusaha. Maksudnya orang yang masih kekurangan terus berusaha, jangan mudah meminta kepada orang. Karena hadis Rasulullah ini, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Jangan mudah-mudah minta kepada orang. Jangan hinakan harga diri kita. Nah, kemudian tinggal sedikit, wal hajah ilaihim hasab al-istita'ah. Sedangkan keperluan kepada mereka hasab al-istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Kalau memang sudah betul-betul berusaha, hari itu dia tidak mampu, dia perlu makan, ya sudah, minta kepada orang. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk tidak minta, jangan minta kepada orang. Wa amma idza massatid darurah, sedangkan jika dalam kondisi darurat, kalau dalam kondisi darurat, sarana atau sebab-sebab untuk mencari rezeki ini terputus bagi dirinya, dia sebetulnya bukan orang malas, tapi terputus sarana bagi dirinya ini untuk mendapatkan rezeki, dia tidak bisa bergerak untuk mencari rezeki. Kalau dalam kondisi darurat, falil akhid thawabun kal mu'ti.
orang yang menerima dalam kondisi darurat itu tidak hina. Orang yang menerima dalam kondisi darurat, dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang memberi. Karena dia ketika menerima, dia sebetulnya tidak mau menjadi tangan yang ada di bawah. Cuma ini dalam kondisi darurat. Qala alaihi salatu wassalam, "Malladhi ya'khudhu an hajatin bi agalli thawaban minalladhi yu'ti minas sa'ah." Orang yang menerima dalam kondisi darurat, dalam kondisi sangat membutuhkan, pahalanya tidak lebih kecil daripada orang yang memberi dalam kondisi lapang. Sebab orang yang menerima dalam kondisi hajat, dia tidak minta-minta. Tapi dia hajat, ya sudah, dia dalam kondisi darurat, ada orang yang memberi, ya sudah, dia terima. Tapi dia tidak merendahkan harga dirinya. Orang yang menerima dalam keadaan darurat ini, dengan tidak merendahkan dirinya, kesabaran dia untuk menjaga harga dirinya, harga diri keluarganya, ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala orang yang menerima dalam kondisi seperti ini tidak lebih kecil pahalanya daripada orang yang memberi dalam kondisi lapang. Nah, berbeda dengan orang yang tidak punya harga diri, mengumbar harga dirinya demi harta duniawi. Nah, ini di bawah nilainya, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau orang yang punya harga diri, kemudian ada orang datang memberi, nah ini tidak lebih rendah seperti yang disebutkan di dalam hadis di atas, tapi termasuk hadis yang berikutnya ini. Begitu sabda Rasulullah SAW. Masih ada beberapa sabda Nabi lagi. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan bersama bab adab bersedekah di Rabu yang akan datang, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang melimpah, rezeki yang halal, yang thayyib, rezeki yang kita dapat tanpa susah payah, tanpa kesulitan, rezeki yang menjadikan kita selalu taat dan ingat kepada pemberi rezeki, rezeki yang menjadikan saksi baik bagi kita, menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang-hutang kita, menyelesaikan segala problematika hidup kita, dan diberikan kepada kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-'awrati wa aminir raw'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin. Rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa ar-rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa ar-rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tashis sahbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.